Le, kalau habis mau mandi, pakaiannya langsung ditaruh di sini. Kalau bilang ya, kita itu menguatkan mental kita sendiri. Oh, saya masih bisa melakukannya. Itu buat pengaruh di pikiran juga bisa lebih fresh kan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, Sobat Semanggi, hari ini kita bertemu lagi pada bedah buku. Ya, di sini kita perkenalan dulu. Di samping saya ada Pak Heru dari ITS. Kemudian sebelah kiri saya ada Mas Dwiki, Ya, dari divisi sales project. Dan di depan saya samping Mas Dwiki ada Bu Atira yang sangat cantik sekali. Baik, hari ini kita akan membahas buku tentang Judulnya Life Success Triangle. Oke, jadi bukunya dengan Life Success Triangle dengan babnya adalah di sikap positif. Di sini dia bilang sikap positif merupakan titik awal sekaligus faktor utama dalam perjalanan meraih hasil terbaik dalam karir, bisnis, dan juga keluarga. Nah, jadi di buku ini itu ada sebuah cerita. Jadi ada ibu rumah tangga yang dia itu punya 4 anak laki-laki. Oke. Jadi semua belanjaan, cucian, makanan, kebersihan, kerapian, nah semua dihandle sama ibunya ya, seperti ibu-ibu pada umumnya lah ya, gitu. Nah, cuman ada satu masalah, ibu yang suka bersih-bersih ini tuh nggak seneng banget kalau misalkan karpet di rumahnya kotor gitu. Jadi dia bisa stres banget, bisa marah berhari-hari kalau karpet kesayangannya itu kotor. Nah, atas saran keluarganya, dia akhirnya datang nih ke psikolog. Jadi kayak misalkan kalau customer itu datang ke Pak Heru kayak gitulah, untuk curhat terkait si karpet ini tadi. Akhirnya sama psikolognya disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh bayangkan kalau rumah bersih, karpet bersih itu gimana. Nah, otomatis waktu dia bayangin dia langsung yang seneng banget gitu kan, karena kan rumah bersih, karpetnya dia bersih kayak gitu. Nah, terus akhirnya setelah dia tersenyum, si psikolognya bilang, nah bayangkan rumah ibu yang rapi ini tadi, yang bersih ini tadi, itu seperti itu, tapi kemana anggota keluarganya ibu gitu, kemana si suaminya ibu, anak-anaknya ibu yang 4 itu gimana, dan bayangkan kondisinya mereka saat itu gimana. Nah, setelah disuruh bayangkan, dia langsung berubah sedih, dia khawatir, mana sih suamiku, kemana anak-anakku yang 4 ini gitu. Akhirnya disuruh bayangin lagi sama psikolognya, tapi sekarang coba deh ibu bayangin kalau misalkan karpetnya kotor itu gimana, karpet kotor, rumah kotor, tapi di situ ada tandanya kalau suami sama anak-anaknya ibu ada. Nah, akhirnya dia kembali lagi tersenyum seperti itu. Setelah itu sama psikolognya disuruh membuka mata nih. Akhirnya dia langsung ngomong, aku tahu apa yang Anda maksud gitu. Nah, jadi dari cerita ini itu bisa disimpulkan kalau kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang tepat, maka hal-hal yang sebelumnya tampak negatif bisa kita respon jadi sesuatu hal yang positif. Kayak gitu sih untuknya di bab ini. Mungkin dari Pak Heru ada ini pengalaman Ya, gitu dah. Pengalaman dulu deh. Ini ya, terutama bab pertama ya, buat sikap positif. Sama, saya mengambil pengalaman dari yang diceritakan di buku ini tadi, seorang ibu. Mungkin pertama kita itu sebenarnya harus bersikap positif, jadi menghilangkan prasangka-prasangka buruk atau prasangka negatif. Nah, ketika prasangka negatif itu akan membuat mood kita turun, down, mental kita juga down. Diceritakan yang tadi, kita bersikap positif. Hal-hal yang berantakan, kayak tadi rumahnya berantakan, itu positif. Karena kenapa? Saya nangkapnya, berarti ada kekeluargaan, rasanya itu harmonis, anak bermain dan lain-lain. Mungkin ketika si ibu itu membayangkan rumah aman-aman aja, siapa tahu yang dibayangkan ibu itu anaknya di rumah sakit atau bagaimana, ada keluarga yang sedang sakit atau bagaimana. Dan saya juga membangun sebuah sikap positif, misalkan dikatakan harus mengerjakan ini sesuai target atau bagaimana. Nah, pertama saya bilang iya, tapi tetap terukur. Bilangnya tetap terukur. Nah, kalau bilang iya, kita itu menguatkan mental kita sendiri. Saya masih bisa melakukannya. Tapi kita sebelum itu juga harus terukur plan apa yang harus kita jalankan di kemudian hari. Karena kita juga bilang ya pasti kita nggak mempunyai plan. Jadi jangan kamu punya tugas kayak gini, ini pasti nggak bisa Pak, ini gini, ini nggak bisa Bu. Itu bakal membuat bahkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Semisal nanti
terjadi hal yang buruk gimana ya, aku harus makan apa, kadang hal-hal seperti itu nggak perlu. Nah, kita harus berpikir positif dulu, yakin atas kemampuan kita masing-masing. Nah, itu mungkin salah satu cara sukses ya untuk diri sendiri. Itu saja ya buat Tira. Mungkin silakan. Kalau dari saya sih mungkin kayak ya antisipasi aja. Jadi kalau segala sesuatu itu diawali dengan keyakinan, kemudian sudah berekspektasi, oh nanti bakal jadinya A, B, C, D. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu kan kadang-kadang, aduh, ini pasti ada yang salah. Ini pasti ada kekeliruan. Berarti saya harus merubah sesuatu itu akan menjadi suatu impian saya. Seperti itu sih Bu kadang-kadang. Jadi kan kayak pengalaman saya kan, saya ini kan orangnya suka bercocok tanam ya. Jadi ketika sudah farming, jadi ketika udah nanam biji, ya sambil menanam tuh sambil berdoa, besok kalau udah besar dia kamu akan berbuah, kamu akan ini. Ternyata baru satu hari 2 hari kok kayaknya ada perubahannya. Waduh, banyak semut nih. Nggak mungkin dong kita marahin semut satu-satu. Oh, berarti boleh. Aku naruhnya nggak boleh ada semut nih, biar bisa berbuah, biar bisa bertunas kayak gitu sih. Jadi kalau kebiasaan apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan rencana kita, ya bagaimana kita menyikapinya setiap hari. Kita harus mengevaluasinya setiap hari. Oh, rumah bersih ya. Kebetulan anak saya sudah 2 ya, jadi rumah itu nggak mungkin bersih. Tapi jalan satu-satunya yang bisa dikerjakan dan saya lakukan adalah memberi edukasi pada anak saya. Kalau habis mau mandi, pakaiannya langsung ditaruh di sini. Itu nggak cukup dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seterusnya sampai benar-benar itu menjadi kebiasaan baik. Sugi gimana nih? Ya, kalau dari saya sendiri sih berpikiran yang positif ya, punya pikiran yang positif, harus selalu positif. Jadi kayak menjalani hari-hari dengan baik ya. Dimulai dari saya kemarin merapikan kamar, termasuk juga sampai renovasi juga, sendiri. Ganti cat. Rumahnya sama orang tua sih, cuma kamarnya kemarin saya renovasi juga. Saya pengen bersihinnya tuh nggak tanggung-tanggung, cuma bersihin dari debu aja gitu, enggak. Jadi semuanya sampai ganti cat juga, karena tembok udah nggak karu-karuan juga. Itu buat pengaruh di pikiran juga bisa lebih fresh kan, karena suasananya berbeda. Jadi juga pengaruhnya juga kalau kamar udah bersih, cat udah baru, terus bangun tidur itu juga bisa lebih pagi juga. Terus tidurnya juga nggak terlalu larut malam juga gitu kan. Jadi berarti ngefek ya Mas? Ngefek banget. Biasanya bangun tidur itu biru, cuma temboknya udah kena ini kan, kena air dari luar gitu, jadi agak lembab gitu kan. Nah itu kemarin renovasi besar-besaran, tembok belakang di semen juga, ganti cat juga. Jadi sekarang udah oke, jadi pikiran sudah lebih fresh. Terus habis itu berangkat kerja nggak bangun tidur, udah jam segini, terus habis itu langsung mandi, langsung berangkat gitu. Berarti kan. Perbaikan ya Mas ya? Gitu. Jadi sekarang bangun bisa lebih pagi, terus habis itu bisa ngopi dulu, bisa sarapan dulu gitu kan sebelum berangkat. Jadi berangkat itu udah enak, udah fresh, kerja juga lebih fresh gitu kan, lebih nyaman juga, emosi juga lebih baik juga, gitu. moodnya lebih. Tapi dulu Mas, misalkan sebelum jadi positif itu pernah di negatif apa enggak? Terus apa sih yang bikin jadi tiba-tiba aku nggak bisa nih terus? Turning pointnya itu berurutan ya. Jadi kemarin itu ditinggal bercerita? Bukan ditinggal bercerita. Jadi kayak tidur itu selalu kerasa nggak enak, nggak nyaman. Terutama sudah musim hujan kan. Musim hujan itu bikin tidur makin malas gitu loh, makin molor terus gitu loh. Terus kok tembok ini kok lembab, terus habis itu beli cat lah gitu, manggil tukang segala macam. Terus habis itu ditambah juga dengan ada arahan dari Bu Santi juga kalau bisa lebih pagi lagi gitu kan. Jadi ya udah itu semuanya berurutan gitu loh. Jadi dari diri sendiri juga ditambahin sama eksternal ya. Eksternal juga otomatis membaik semua gitu. Apa sih? Apa karena usia tiba-tiba jadi positif atau gimana? Ya karena ini ya Bu, kalau saya sih mikirnya
bukan karena usia ya, jadi kayak melihat sesuatu di rumah itu pulang kerja di perjalanan yang jauh, Iya sih. ekspektasinya Beda provinsi kan. nanti nyampe rumah parkir motor, bersih makan, masuk kamar, ya kan, udah makan masuk kamar, nonton TV sebentar dengan keadaan rumah yang bersih. Wow, itu sebuah mimpi yang tidak mungkin. Jadi ya kayak gitu sih Bu, jadi nggak mungkin ini nanti pasti cerewet, mainannya kemana, ini kemana, apalagi anak saya sekarang lagi suka main puzzle yang kecil-kecil itu Mas, jadi kalau nginjak ke kaki sakitnya minta ampun. Jadi ya masuk rumah itu udah kayak masuk ke dalam ranjau. Ini mainannya dimasukkan dulu, nah sekali, 2 kali, 3 kali ini pasti berhasil, dan ternyata itu tidak. Jadi kita harus sabar, harus setiap hari dikasih tahu, setiap hari di ini. Belum nanti kalau dapur aman ya, dapur kan karena urusannya istri ya. Jadi kalau kamar sama ruang TV sudah, itu harus sama-sama. Saya juga di situ ngomel, istri juga ngomel, pasti itu. Double kill Ya. Itu 2 lawan 1 ya. Nah, kalau saya sebenarnya hampir mirip sama rekan-rekan yang lain, sama Bu Adria. Mungkin menurut saya itu buat apa sih kita berpikiran negatif terus itu ya? Karena berpikiran negatif itu juga akan membawa dampak negatif ke kita. Pasti ada yang namanya itu pernah dengar hukum sebab akibat. Jelas. Kita berprasangka buruk ke orang lain, kita juga mengajar. Siapa tahu orang lain itu juga berprasangka buruk ke kita. Nah, jadi kan kita lagi berprasangka buruk, berprasangka baik aja, orang juga berprasangka baik. Istilahnya, wah, tak usah dengar orang lain berkata apa ya. Intinya kita melakukan hal yang terbaik, hal yang baik hari demi hari gitu. Dan ketika melakukan hal baik itu akhirnya membangun rutinitas. Kontinu. Nah, kita terus bersama baik, membuat mood kita baik, kita kerja juga semangat, enjoy aja, tidak ada beban. Iya sih. Setuju Bu. Jadi kan kalau malam itu saya selalu kayak lebih cerewet ya. Ayo mainannya masukin, ini pakaian kotornya ini dimasukin. Begitu bangun pagi, buka pintu kamar, wah sudah bersih semua. Jadi kayak oh ini hasil kerja dari semalam. Tapi kalau bangun tidur udah ya kotor lagi kan ya makin gak enak. Kerja gak enak. Ya kerja gak enak gitu. Itu sih Bu, setuju saya dengan Pak Heru. Ada tambahan lagi? Kayaknya ada saya. Oke, kalau ada tambahan lagi. Kalau Mbak Tira sendiri gimana Bu? Pikiran positif gitu ya. Oke, kalau misalkan udah nggak ada tambahan lagi, berarti bisa saya simpulkan kalau dari Pak Heru tadi sih kita bersikap positif ke orang, kita nggak berprasangka buruk ke orang, itu nanti otomatis orang-orang mungkin akan bisa mengurangi orang-orang untuk berprasangka buruk juga ke kita, karena tadi ada hubungan sebab akibat gitu kan ya. Nah, untuk membangun sikap positif sendiri itu nggak cuman dari internal kita sendiri juga, tapi kita juga butuh adanya dukungan dari eksternal kita juga, dan sudah dibuktikan juga sama Mas Dwiki kalau adanya sikap positif tadi itu bisa merubah Mas Dwiki yang sebelumnya mungkin kalau pagi itu bangun kesiangan kayak gitu, itu sekarang jadi bisa lebih pagi kayak gitu. Dan juga kalau dari Pak Aji dari siang bisa saya tangkap dengan bersikap positif, dengan merubah cara pandang. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya mungkin anaknya agak bawel kayak gitu kan ya, agak aktif. Jadi ya tetap disyukuri aja sih, karena kalau misalkan rumah tetap berantakan kan berarti anaknya aktif dan kreatif. Oke. Mungkin sekian dulu podcast kita di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sobat Semanggi.